Dalam sehari semalam, bacalah 4 macam istighfar ini. 3 istighfar yang pertama adalah amalan penghancur dosa. Barang siapa yang sanggup istiqomah mengamalkannya setiap hari, maka dosanya sebanyak buih di lautan, dosanya sebanyak butiran pasir, bahkan jutaan dosanya selama 70 tahun bisa bersih, hancur lebur, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun istighfar yang keempat adalah istighfar paling hebat. Siapa yang membacanya minimal 2 kali setiap hari, jika meninggal dunia akan mendapatkan husnul khotimah dan pada hari kiamat akan termasuk ahli surga. Maka beruntunglah yang mengamalkannya, apalagi jika telah memasuki usia tua. Simaklah hingga akhir video. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, kembali pada kesempatan video kali ini saya mengajak kita semua untuk istiqomah melazimkan membaca istighfar setiap hari. Setidaknya ada 4 bacaan istighfar yang sangat baik terus kita istiqomahkan sampai akhir hayat. 4 bacaan istighfar ini adalah amalan penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Bahkan merupakan penghapus dosa hampir 100 tahun. Merupakan amalan husnul khotimah dan amalan masuk ke dalam surga. Insya Allah pada video kali ini kita akan membaca bersama-sama 4 bacaan istighfar ini. Maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ada banyak sekali manfaat dan keutamaan yang akan kita dapatkan jika kita suka membaca istighfar setiap hari. Jika kita merasa banyak dosa, maka istighfarlah yang harus kita baca setiap hari. Rasulullah pernah bersabda, "Idza kathura ala ahadikumudz dzunub faljatlubil maghfirata bil istighfar." Jika telah menjadi banyak dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Nah, dalam sehari semalam paling minimal ada 4 bacaan istighfar yang harus kita amalkan. 4 bacaan istighfar masa tua yang hendaklah kita pertahankan mengamalkannya, beserta waktu mustajab mengamalkannya adalah sebagai berikut. Pertama, istighfar sebelum tidur. Sebelum tidur hendaklah kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Hal ini karena tidak ada jaminan kita masih hidup lagi setelah tertidur. Boleh jadi Allah menjemput kita saat sedang tertidur.
Nah, jika sebelum tidur kita membaca istighfar, lalu saat tidur kita meninggal dunia, maka amalan istighfar yang kita baca sebelum tidur akan menjadi amalan husnul khotimah. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari baginda Nabi, beliau bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Yang kedua, istighfar setelah sholat. Setiap habis sholat hendaklah kita tidak mengabaikan istighfar, sebab habis sholat adalah saat mustajab. Sangat baik kita manfaatkan untuk membaca istighfar minimal sebanyak 3 kali. Siapa yang mengamalkan istighfar sehabis sholat, Allah ampunkan dosanya meskipun ada sebanyak buih di lautan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang beliau sebutkan di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal ashri 3 marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar adalah istighfar terbaik. Dianjurkan dibaca setiap pagi hari dan sore hari, atau siang 1 kali, malam 1 kali. Balasannya jika meninggal dunia akan termasuk ahli surga. Ini berarti sayyidul istighfar adalah amalan husnul khotimah dan amalan masuk surga. Yang keempat, istighfar penghapus dosa 70 tahun. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Aibad menukil riwayat bahwa Syekh Ma'ruf Al-Karhi meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Ibnu Umar, anna rajulan atan nabiyya faqala dulluni ala amalin yadkhuluniyal jannah, bahwa seorang laki-laki telah datang menemui Rasulullah. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon kepadamu, tunjukkanlah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Qala la taghdab. Rasulullah menjawab, "Engkau jangan pernah marah." Qala fa inni la atiku dzalika.
Laki-laki tersebut berkata, sesungguhnya aku tidak kuat menahan marahku. Qala fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da salatil asri sab'ina marrah. Lalu Rasulullah bersabda, minta ampunlah kepada Allah, bacalah istighfar setelah sholat asar setiap hari sebanyak 70 kali. Yaghfirullahu laka dzunuba sab'ina ama, maka Allah akan mengampuni atas dosa-dosamu selama 70 tahun. Qala fa illam ta'ti alayya dzunubu sab'in. Laki-laki tersebut berkata, bagaimana ya Rasulullah seandainya dosa-dosaku tidak sampai 70 tahun? Qala yaghfiru li aqaribik. Rasulullah menjawab, jika demikian maka Allah akan mengampuni keluargamu. Nah, dalam riwayat ini Rasulullah tidak menyebutkan istighfar yang harus kita baca 70 kali setiap hari di waktu asar. Karenanya kita boleh mengamalkan istighfar pendek astaghfirullahaladzim setiap sore hari dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa kita selama 70 tahun bisa bersih, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, 4 bacaan istighfar yang harus kita istiqomahkan membacanya setiap hari di masa tua khususnya adalah: pertama dan kedua, istighfar setelah sholat dan istighfar sebelum tidur. Redaksinya mirip tetapi ada sedikit perbedaan. Istighfar yang kita baca setelah sholat adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Sedangkan istighfar yang kita baca sebelum tidur adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Ada perbedaan pada bagian Al-Hayyul Qayyum. Jika habis sholat, Al-Hayyul Qayyum, dan Al-Hayyal Qayyum jika sebelum tidur. Yang ketiga, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan yang keempat, istighfar penghapus dosa 70 tahun. Boleh membaca istighfar apa saja sesuai kemampuan kita. Misalnya dengan membaca istighfar taubat dari Rasulullah yang pernah beliau baca sebanyak 100 kali, yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah membacanya sebanyak 100 kali, maka kita pun hendaklah berusaha mengamalkannya setidaknya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang membacanya minimal 70 kali setiap hari, maka dosa-dosanya sampai 70 tahun berpotensi diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya
innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sungguh Engkau zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.